Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan masih banyak nikmat yang kita rasakan, sehingga kita bisa menghadiri puncak daripada Milad Aisyah yang ke-104 ini di Masjid Al-Mujahadah yang kita cintai ini dengan tiada alangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sampai di yaumil akhir. Semoga kita semua bisa mengikuti ittiba beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di momen yang baik ini, Milad Aisyah yang ke-104 ini adalah sangat baik sekali untuk kita mengadakan pertemuan, walaupun kita tetap jaga jarak, tetap pertahankan protokol kesehatan. Di sini kami sedikit akan menyampaikan peran orang tua dalam mendidik anak di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, dalam suasana pandemi seperti ini, kita sebagai orang tua harus selalu menjaga protokol kesehatan di setiap saat. Imun keluarga dan anak-anak kita, imun tetap terjaga, iman juga meningkat. Jangan sampai imun turun, iman juga turun. Wah, jangan sampai itu. Ya, ibu-ibu sekalian ya, bapak ya, adik-adik juga ya. Di musim pandemi ini juga harus selalu mendampingi putra-putri kita, baik dalam ibadahnya maupun pendampingan dalam belajar online, karena suasana pandemi ini tidak ada tatap muka, sehingga orang tua diwajibkan untuk belajar lebih giat lagi tentang media sosial ya. Dengan demikian, orang tua dalam masa pandemi ini lebih giat dalam menambah ilmu pengetahuan, ya kan ibu-ibu? Ya, betul. Melalui pengajian, membaca Al-Quran. Syukur kalau bisa membaca maknanya atau artinya sedikit-sedikit ya, walaupun tidak banyak. Membaca hadis-hadis, kalau tidak mau yang panjang, hadis yang pendek-pendek, hadis-hadis yang dilakukan tiap hari. Sejarah-sejarah Nabi, terutama sejarah Nabi Muhammad SAW, supaya kita bisa mentauladani akhlak beliau ya, sehingga kita juga bisa mendampingi dan menasihati dengan cara yang santun terhadap anak-anak kita atau buah hati kita. Seperti hadis yang pendek yang biasa kita dengar, dan ibu-ibu sini banyak yang sudah hafal hadisnya karena memang pendek.
Talabul ilmi faridatun alal muslim. Menuntut ilmu itu wajib setiap muslim. Ya Bu, menuntut ilmu itu wajib ya Bu. Bapak, adik-adik juga terutama. Ya, jadi dengan adanya pandemi ini, ibu-ibu malah lebih giat karena akan mendampingi anak-anaknya. Ya, akhirnya senang kan Bu ya? Selalu mendampingi di rumah anaknya, biasanya jam 8 sampai jam 12 anaknya pergi sekolah. Nah, sekarang ibu harus mengatur siasat itu. Nah, ya. Jadi di dalam menuntut ilmu tidak pandang itu tua ataupun muda ataupun kaya ataupun miskin dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak memandang apapun, namanya kita wajib menuntut ilmu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peringatan Milad Aisyah yang ke-104 ini, semoga membangkitkan pimpinan daerah Aisyah Kutai Barat dalam mendidik putra-putrinya bisa menjadi kader Muhammadiyah dan kader Aisyah yang militan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga terkabul ya dengan milad ini. Di masa pandemi seperti ini, kesempatan emas untuk menyatukan hati dalam meningkatkan keluarga yang berkualitas. Ya, bagaimana keluarga yang berkualitas ya? Mari kita sama-sama dengarkan. Bahagia di dunia dan akhirat. Tip keluarga berkualitas diantaranya adalah mendisiplinkan atau mengatur waktu di dalam kehidupan keseharian. Nah, dalam firman Allah di dalam surah Al-Asr yang berbunyi, wal asr, demi masa atau demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan beramal soleh, watawasobil hak, dan bernasihat dengan benar, watawasobis sober, dan menasihati dengan kesabaran. Itulah orang tua, peran orang tua di dalam mendidik anak-anak harus sabar, santun, dan etika. Ya. Misal kita ya mendidik waktu sholat wajib tidak boleh ditawar-tawar. Itu di dalam mengatur waktu ya Bapak Ibu sekalian. Mengaji minimal 2 halaman sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, itu aturan waktu ya Bu ya. Saya ulang ya, dalam mengatur mendisiplinkan waktu tadi diantaranya adalah 5 waktu sholat wajib tidak boleh ditawar ya. Mengaji minimal 2 halaman sebelum dan sesudah sholat wajib. Ya, orang tua tetap memberi contoh sunnah-sunnah rawatib, sunnah duha, mungkin membagi sedekah pada orang lain yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ya, intinya Bu-ibu sekalian, Bapak, orang tua selalu mendampingi dan menyayangi serta mensupport kegiatan yang positif pada buah hatinya. Ya, jadi begitu ya, senang menyayangi. Nah, orang tua selain mendampingi dalam pembelajaran, juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan asupan atau makanan yang berimbang, bergizi dan beragam, sehingga kekebalan tetap terjaga. Baik sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, jangan pernah bosan untuk menghantarkan buah hati kita, karena anak adalah aset kita di masa mendatang. Kesimpulan, di suasana pandemi dan kebetulan saat ini adalah bulan Ramadan, mari kita eratkan persatuan dengan mendidik anak-anak kita dalam menebar kebaikan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hanya ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Yang baik datangnya dari Allah dan yang kekurangannya milik pribadi saya.
Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.